Ya, teman-teman semua, pada minggu yang lalu kita telah membahas sedikit tentang hegemoni politik. Jadi kalau kita bicara tentang hegemoni, maka sebetulnya kita melihat seakan-akan hegemoni ini merupakan sebuah kesepakatan yang secara general, secara umum disepakati oleh warga masyarakat dengan negara untuk dilakukan, untuk dituruti oleh segenap lapisan warga masyarakat. Nah, oleh karena itulah Gramsci melihat bahwa hegemoni ini merupakan sesuatu yang melekat di dalam negara dan merupakan sebagai bagian dari sebuah konsensus. Jadi sebagaimana dapat teman-teman baca, Gramsci melihat bahwa sebuah kepatuhan atau ketertundukan warga masyarakat yang terjadi dalam sebuah negara, artinya masyarakat tunduk dan patuh mengikuti semua aturan-aturan yang ada di dalam sebuah negara, itu melalui penerimaan ideologi kelas yang menghegemoni oleh kelas yang terhegemoni. Jadi dalam hal ini ada dua kelas, yang itu kelas elit-elit politik yang dia memiliki kemampuan untuk menghegemoni kelas-kelas, yaitu kelas masyarakat bawah yang kemudian menjadi masyarakat terhegemonik dengan keputusan-keputusan itu. Nah, bagaimana saya katakan tadi bahwa hegemoni ini merupakan sebuah konsensus dari sebuah keadaan. Karena sebetulnya aturan-aturan yang ada di dalam sebuah negara seakan-akan menjadi konsensus kita bersama-sama. Misalkan aturan yang berkaitan terhadap berhenti ketika lampu merah. Itu menjadi konsensus bagi semua lapisan masyarakat. Orang setuju. Bahkan sebetulnya tanpa negara turun tangan, kita saling menegur kepada pengendara lain untuk berhenti, atau bahkan kita marah kenapa dia tidak berhenti ketika lampu merah itu sedang menyala. Nah, kebijakan yang berkaitan dengan pengeluaran ketika lampu merah menyala itu berhenti, itu adalah kebijakan yang ditetapkan oleh negara. Memang dalam hal ini siapa? Dia adalah representasi dari rakyat itu sendiri atau DPR yang menjalankan. Ini bukan polisi lalu lintas. Polisi lalu lintas itu hanya sekedar menjalankan aturan. Nah, menjalankan aturan yang didasarkan pada kesepakatan rakyatnya dengan negara, semestinya kayak gitu. Jadi ketika ada kesepakatan rakyat mempunyai ide, kemudian negara juga mempunyai ide, disepakati bahwa lampu merah itu berhenti, kemudian lampu hijau, lampu kuning itu hati-hati, kemudian ketika lampu hijau itu jalan. Itu adalah kesepakatan hasil negosiasi antara negara dan rakyat. Nah, cuma yang menjadi permasalahan di sini adalah mungkin negara, artinya dalam hal ini bisa katakan pejabat-pejabat tinggi negara, ketika lampu merah menyala pun mereka bisa jalan. Tapi rakyat tidak bisa jalan ketika lampu merah, kecuali ambulans, rakyat yang masuk dalam ambulans baru bisa jalan. Nah, inilah yang dikatakan sebagai sebuah konsensus, di mana hasil dari konsensus itu kita terhegemonik dengan keputusan-keputusan negara. Nah, melalui kemampuan-kemampuannya, melalui kekuatan-kekuatannya. Bahkan
kekuatan-kekuatan negara atau hegemoni negara bisa saja juga intervensi oleh kekuatan-kekuatan lain. Artinya, ada kekuatan-kekuatan lain yang memiliki hegemoni meminjam tangan negara untuk menghegemonik kelas yang terhegemonik tadi. Siapa? Ya publik seperti kita-kita ini. Nah, kita ini terhegemonik dengan keputusan-keputusan negara. Nah, ketika saya masih kecil dulu, mulai dari SD sampai SMA, itu harus sepatunya berwarna hitam kalau pergi ke sekolah. Nah, kenapa demikian? Dan itu harus disepakati. Kalau seandainya saya menggunakan sepatu yang berbeda saja, ada warna sedikit di warna sepatu saya dihukum, disuruh push up, membersihkan WC sampai jam istirahat pertama itu berbunyi. Di satu sisi ini hukumnya sangat tidak mendidik. Yang kedua, kita tidak memiliki kemampuan untuk menggugat aturan-aturan yang sebetulnya tidak relevan dengan pranata pendidikan. Sepatu kehubungannya dengan pranata pendidikan. Kalau seandainya saya tidak bisa mengerjakan 3x3 itu berapa gitu dihukum, harus membuat lagi mengerjakan PR mungkin 5 soal misalnya. Itu mungkin relevan. Ini kan berkaitan dengan sepatu. Nah, inilah letak hegemoni. Jadi sebetulnya Gramsci menyebutkan bahwa sebetulnya hubungan hegemonik ini bukan hubungan dominasi dengan menggunakan kekuasaan, tetapi hubungan persetujuan dengan menggunakan pemimpin politik dan ideologis. Artinya bahwa kita membuat kesepakatan tadi, baik pun sepatu tadi, sebetulnya saya pada waktu masih kecil dulu tidak pernah merasa bersepakat dengan negara bahwa anak SD sampai anak SMA itu harus memiliki harus menggunakan sepatu hitam polos, tidak. Tetapi pemimpin-pemimpin politik dengan seenaknya membuat kesepakatan yang harus dijalankan oleh masyarakatnya. Nah, mereka seakan-akan memiliki legitimasi karena kita memilih mereka untuk bersuara. Tapi celakanya, suara yang mereka suarakan tadi bukan suara kita, tapi suara kepentingan politik ideologi mereka. Nah, inilah kemudian banyak orang kemudian apatis ya ketika pemilu. Karena apa yang diinginkan oleh masyarakat ternyata berbeda dengan apa yang dilakukan oleh elit politik. Nah, kemudian selanjutnya, Gramsci melihat bahwa dalam konteks hegemoni ada 3 degradasi ya hegemoni dalam sebuah negara. Yang pertama dia menyebutnya bahwa hegemoni terintegral. Nah, dalam hegemoni terintegral ini, negara memiliki kekuasaan penuh secara total untuk melakukan hegemoni meskipun tanpa kesepakatan atau konsensus. Jadi, negara sangat bermain dengan sangat luar biasa besar ya dalam hal ini. Nah, biasanya dalam ini hegemoni integral ini negara-negara komunis ya, di dalam negara-negara komunis, dalam Nazi misalkan pada waktu itu di Jerman juga menerapkan gaya hegemonik politik yang sebetulnya tidak mampu ditolak oleh masyarakatnya. Bagaimana kalau seandainya mampu menolaknya? Seandainya kita ingin melakukan penolakan, ya kita lihat kasus di Jerman tadi ketika Nazi, berapa ribu orang yang kemudian mati, terbunuh. Itu
Jadi ya ini kekuatan-kekuatan, tidak hanya kekuatan politik, tetapi juga negara kemudian menggunakan instrumen-instrumen politik melalui senjata ya untuk melakukan penundukan, memaksa agar warga masyarakat tunduk terhadap kebijakan-kebijakan negara. Nah, kemudian setelah itu mungkin ini banyak mengalami protes ya, akhirnya terjadi degradasi, yaitu hegemonik yang bersifat descendant. Jadi agak sedikit lebih, ya, katakan ini seperti merosot ya, tadinya kuat hegemoniknya menjadi tidak lagi. Nah, di sini dimana sebetulnya ya sebagaimana kita sampaikan tadi, diskusikan, hegemonik itu didasarkan pada sebuah kesepakatan atau konsensus, aturan-aturan didasarkan oleh sebuah konsensus. Tapi ternyata di sini hegemonik juga masih sangat bermain secara politis. Jadi kalau tadi sangat kuat, full itu, total, kalau sekarang sebetulnya ada diberikan kesempatan kepada rakyat untuk memberikan masukan kepada negara, tetapi ya ini terjadi tetap terjadi dominasi hegemoni dari negara. Nah, ini dapat kita lihat di negara-negara kita saat ini ya. Di satu sisi negara tidak bisa serta-merta membuat aturan yang memaksa kita tunduk. Harus dibuat dulu aturan-aturan melalui parlemen dan sebagainya, kemudian harus dijalankan oleh warga masyarakat. Artinya hegemoni itu masih tetap ada, namun peran serta wakil rakyat melalui kepentingan ideologi mereka, kemudian menawarkan kepada negara, bernegosiasi kepada negara tentang aturan-aturan yang harus dijalankan oleh warga masyarakat. Kemudian ada juga hegemonik yang disebut dengan hegemoni minimum, yaitu suatu hegemonik negara yang masih sangat lemah. Negara justru sebetulnya warga masyarakat ini jauh lebih kuat dalam penentuan suatu konsepsi politik. Oke. Ya, kalau untuk kasus di Indonesia kita dapat melihat bagaimana hegemonik itu terjadi. Tadi sebagaimana saya sampaikan bahwa pada saat saya masih SD sampai di SMA, kekuatan-kekuatan negara, pemerintah, dalam melakukan hegemonik terhadap rakyatnya itu sangat kuat sekali. Mulai dari misalkan pakaian dan sebagainya. Nah, tetapi ya, ada hal yang cukup menarik di sini, di mana hegemonik yang dilakukan oleh Soeharto untuk mempertahankan kekuatan-kekuatan politiknya, untuk mempertahankan tahtanya, jabatannya, dengan melakukan berbagai macam aspek hegemonik yang dilakukan. Dari berbagai macam aspek ya. Yang pertama aspek nilai. Nah, dalam aspek nilai, ini sikap sopan santun, kemudian intonasi orang ketika berbicara, kepatuhan, keengganan, dan keterus-terangan, ini diintegralkan dengan nilai-nilai budaya yang dianggap oleh Soeharto aman bagi kepentingan politik mereka. Nah, apa itu? Soeharto sangat cerdas dalam melihat bahwa budaya yang memiliki sikap semacam ini, karena dia Chinese Jawa, ya, dia melihat bahwa budaya Jawa ini sangat sangat relevan untuk diterapkan. Karena orang Jawa dianggap memiliki sikap sopan santun, karena tidak ada pemimpin yang mau dikutuk-kutuk gitu ya, dicerca-cerca, tidak mau. Nah, orang Jawa yang sangat Jawa nih, itu dianggap memiliki sikap sopan santun dan sebagainya. Bagaimana kalau seandainya nilainya itu bukan nilai dari Jawa? Mungkin sampai sebagaimana terjadi saat ini. Banyak politisi yang ngomong gitu. Kemudian
nuding-nuding, nunjuk-nunjuk Soeharto dan sebagainya. Wah, kalau seandainya terjadi pada masa itu, maka ya bisa saja pulang tanpa nama. Nah, demikian pula dengan intonasi dan sebagainya. Itu harus dipelankan. Dan ini diajarkan dalam tata nilai. Nah, kalau dulu itu ada namanya penataran P4, pedoman penghayatan pengamalan Pancasila kalau tidak salah saya. Itu diajarkan bagaimana bersikap, bersopan santun, kemudian harus hormat terhadap guru, harus hormat terhadap orang tua dan sebagainya. Nah, kita perlu mengetahui, kita perlu menyadari bahwa Soeharto ya lebih tua. Soeharto dianggap sebagai orang yang memiliki pengalaman dalam konteks politik. Sekian puluh tahun, 32 tahun kalau tidak salah, menjadi memimpin, artinya sangat kuat dengan sangat banyak memakan asam garam ya dalam memimpin bangsa. Nah, ini diharapkan bahwa orang ya ketika berhadapan dengan Soeharto ya harus sikapnya harus betul-betul mencerminkan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karena itulah nilai-nilai Jawa tadi itu diajarkan dalam berbudaya, dalam nilai-nilai masyarakat. Kemudian yang kedua aspek budaya ya, itu aspek nilai. Nanti akan kita bicarakan nilai itu apa. Kemudian misalkan mengenai tarian, gamelan, wayang, upacara selamatan, kemudian upacara seperti pernikahan, selamatan pernikahan, selamatan lain kayak misalkan selamatan mitoni, kemudian skaten, kemudian cerita-cerita rakyat yang berkaitan dengan wayang dan sebagainya. Nah, kita melihat bahwa zaman dulu banyak sekali budaya-budaya daerah itu mulai terkikis, terdegradasi, kemudian digantikan orang lebih familiar ya dengan budaya-budaya Jawa yang memiliki sumbu filosofis yang pada saat itu sangat sangat mendukung atau digunakan oleh Soeharto untuk mendukung legitimasi politiknya. Hal ini terjadi ya ketika misalkan pada masa pernikahan dan sebagainya ya di desa-desa, di beberapa desa yang bukan notabene bukanlah orang Jawa, ini upacara pernikahan tarian biasanya menggunakan tarian-tarian Jawa. Kemudian aspek bahasa, tadi telah kita sebut bahwa aspek bahasa ini misalkan istilah mas, mbak, ibu, bapak itu kan sebetulnya sangat Jawani gitu. Nah, di luar Pulau Jawa akhirnya sebutan semacam ini menjadi sesuatu ya hal yang lumrah. Misalkan kalau di wilayah lain misalkan orang Melayu misalkan menyebut abang, kakak. Kemudian ada juga kalau menyebut orang tua itu ayah, mak. Mak itu artinya ibu ya. Ini biasanya seperti itu. Tetapi kemudian pada masa Soeharto ini diintegrasikan, kemudian banyak orang yang bukan Jawa yang memanggil mas dan sebagainya. Kemudian aspek tata pemerintahan. Nah, misalkan kayak istilah kabupaten, pamong, itu kan sebetulnya istilah-istilah yang dipakai dalam pemerintahan kerajaan, tetapi juga dipakai dalam sistem pemerintahan. Kemudian aspek birokrasi, ada camat, bupati, gubernur, kemudian guru, polisi, tentara dan sebagainya. Nah, ini merupakan bagian yang yang diintegrasikan oleh Soeharto untuk menopang kekuasaannya pada masa itu. Kemudian aspek konsumsi, kuliner, pakaian. Nah, ini kuliner, pakaian juga sebetulnya diintegrasikan bagaimana nilai budaya Jawa itu misalkan tentang kuliner.
ya tempe, tahu itu ya sangat lekat dengan orang Jawa. Ketika saya masih kecil dulu, saya tidak ya belum terlalu suka dengan itu. Kemudian ya, tetapi ketika pada masa itu sampai pada masa paceklik yang ada tempe tahu dan sebagainya, ya kita mulai diperkenalkan memakan makanan itu. Nah, pakaian juga ketika menikah sebagainya, ya biasanya menggunakan pakaian-pakaian Jawa. Aspek bangunan, misalkan seperti gapura dan sebagainya itu lekat dengan kebudayaan Jawa. Aspek pertanian, sistem bertani dan irigasi. Nah ini kalau kita lihat bahwa sistem pertanian, irigasi pada politik etis itu di Jawa sudah diperkenalkan. Nah kemudian Soeharto mulai mengintegrasikan ini dengan pertanian-pertanian berladang ya di luar Pulau Jawa yang dianggap bahwa sistem bertani di Jawa itu lebih lebih modern, lebih terorganisir ya, kemudian diperkenalkan dengan wilayah-wilayah lain. Oke. Nah, kita lihat bahwa misalkan seperti ini. Kalau mungkin di luar Pulau Jawa biasanya orang ketika ukurannya ketika mau lewat gitu mungkin tidak perlu ya membungkukkan badan. Tetapi ingat ketika pada masa-masa Soeharto berkuasa, ini mulai diperkenalkan bahwa sikap yang paling sopan tawadu itu ya sikap seperti ini. Nah, hal semacam ini di sikap semacam ini, nilai-nilai semacam ini diinternalkan, diintegrasikan, kemudian ditanamkan dalam generasi-generasi selanjutnya. Sehingga hasilnya memang sangat luar biasa. Nah, orang ketika pejabat datang, kita sangat menghormati pejabat, sangat sopan, santun dan sebagainya. Apakah ini buruk? Ya tentu saja tidak buruk. Ini dalam konteks tata nilai ya baik-baik saja. Tetapi yang ingin saya katakan di sini adalah di mana Soeharto mengintegrasikan nilai-nilai ini untuk melakukan hegemonik pada masyarakat. Nah, nilai ini merupakan tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam masyarakat dan mencerminkan sikap moral dan budaya sebagaimana yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, yang ingin saya katakan di sini bahwa ya pada awalnya nilai-nilai semacam ini bukanlah sesuatu yang berlaku. Tetapi kemudian ketika adanya politik, adanya hegemonik, orang kemudian mulai meyakini bahwa itu adalah sikap yang benar. Ketika lewat di depan orang lebih tua harus membungkukkan badan. Nah, itulah yang dianggap sopan. Kemudian, oleh karena itu dianggap bahwa orang yang bersikap semacam ini kemudian dianggap bahwa mereka memiliki nilai etika, kemudian nilai moral yang baik. Padahalnya etika dan moral itu sebetulnya berbeda, di mana sebetulnya kalau istilah etika biasanya lebih dilekatkan pada permasalahan yang berkaitan yang nilai-nilai budaya. Karena etika berdasarkan dari etimologinya dari bahasa Yunani yaitu disebut dengan ethos. Tetapi lebih dilekatkan pada nilai-nilai budaya. Sementara moral ini biasanya lebih didekatkan dengan nilai-nilai keagamaan. Jadi orang misalkan nilai-nilai keagamaan itu berkaitan dengan mencuri dan sebagainya. Nah ini atau orang yang tidak yang tidak patuh terhadap agama ini biasanya dilekatkan istilah moral. Sementara di Yunani pada masa itu etika itu hanya diletakkan pada permasalahan budaya. Artinya menunduk di depan orang tua itu adalah berkaitan dengan etika, bukan berkaitan dengan moral. Jadi jangan sampai salah ketika orang yang tidak nunduk itu kita anggap kamu nggak punya moral. Nah ini yang agak keliru.
Sebenarnya ketika kita mengatakan bahwa oh dia nggak punya etika, itu mungkin jauh lebih tepat. Nah, inilah yang ditanamkan pada masa Soeharto, di mana sikap-sikap semacam ini diintegrasikan sehingga masyarakat kemudian terbiasa dengan sikap-sikap yang berkaitan dengan etika ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Bahwa ya kalau teman-teman browsing ini sebetulnya kayak di apa namanya Gapura itu sebetulnya kan lekat dengan budaya Jawa ya, budaya Hindu ya. Nah, kemudian kita lihat bahwa misalkan di NTB, kemudian di Kalimantan, itu ada juga Gapura. Nah, Gapura ini pada masa zaman Soeharto, itu memang dipaksakan kepada masyarakat untuk mendirikan Gapura sebagai sebuah penanda batas wilayah, kampung, dan sebagainya. Bahkan masuk ke kantor-kantor itu, di depan kantor itu sudah ada Gapura. Padahalnya kalau seandainya dari sisi keamanan yang nggak membuat tidak membuat ini menjadi aman, ini terbuka. Nah, tetapi hanya sebagai penanda. Nah, tetapi ini kemudian diintegrasikan, kemudian diimplementasikan ke berbagai macam wilayah, sehingga banyak sekali wilayah-wilayah yang sebetulnya bukan orang Jawa, tetapi kemudian bukan penduduknya dari Jawa, kemudian mereka mendirikan Gapura. Nah, apa hubungannya sama hegemonik? Memang tidak ada secara langsung, tetapi nilai-nilai semacam ini, nilai-nilai kultural semacam ini ditanamkan agar masyarakat memiliki sikap yang sama, kepatuhan yang sama terhadap negara, memiliki sikap sopan santun. Ketika protes ya jangan frontal, tetapi proteslah dengan baik-baik. Kan kemauan pemerintah kan semacam itu. Nah, sebagaimana di Jawa misalkan, protes pada masa itu tidak dilakukan dengan demonstrasi, tetapi cukup dengan misalkan PP berjemur misalkan di alun-alun. Pada masa itu berjemur saja merupakan pukulan yang sangat luar biasa bagi kerajaan. Hanya berjemur luar biasa, tersinggungnya luar biasa, pukulannya dianggap semacam itu. Nah, tapi bagi Soeharto ya berjemur itu nggak apa-apa lah, boleh lah gitu. Nyakiti diri sendiri itu boleh lah gitu. Asalkan kalian tidak makar. Nah, itu yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam sistem kepemerintahan pada masa Orde Baru ini dipakai agar Soeharto aman. Nah, sehingga banyak nilai-nilai budaya Jawa kemudian diintegrasikan untuk pengamanan sistem politiknya. Walaupun sebetulnya ketika tahun 98 jebol juga ya. Nah, yang selanjutnya kita lihat bahwa pada tahun 70 saja kita sudah mengenal ya ini PAES ya namanya, dandanan semacam ini di berbagai macam luar Pulau Jawa. Kakak saya menikah ketika saya masih kecil pada waktu itu juga pakaiannya semacam ini. Nah, tetangga-tetangga saya ketika saya ikut orang tua saya menghadiri pernikahan ya pakaian semacam ini. Padahal ini kan sebetulnya merupakan bagian dari budaya Jawa, bagian dari fashion orang Jawa yang biasa di tengah-tengah masyarakat. Nah, tetapi ini kemudian diintegrasikan. Apakah permasalahannya itu mereka tidak memiliki nilai budaya? Bukan itu. Mereka memiliki nilai budaya. Mereka memiliki nilai-nilai. Mereka memiliki budaya yang berkaitan dengan ini ya, dengan fashion tadi. Tapi permasalahannya adalah di mana pada zaman Soeharto ini bagian dari kekuatan-kekuatan politik yang dibangun. Nah, kuliner juga demikian. Ini diintegrasikan di tengah-tengah masyarakat agar bukan mau menyamaratakan, tetapi bagaimana supaya masyarakat itu mulai terbiasa menerima sikap-sikap perilaku-perilaku politik yang tidak terlalu frontal, yang tidak terlalu membahayakan
berlaku sistem politik pada masa itu. Tapi lagi-lagi sebagaimana saya sampaikan, sehebat-hebatnya hegemonik yang dibangun pada masa Soeharto ternyata tidak dapat membentengi kekuasaannya selama 32 tahun. Artinya hegemonik yang dilakukan juga tidak kekal, tidak abadi. Hegemonik pada suatu saat juga akan runtuh karena dari tesis ke antitesis menjadi sebuah tesis itu menjadi bagian dari dinamika masyarakat. Demikian teman-teman, saya pikir untuk perkuliahan kita pada hari ini, kita akan ketemu pada minggu yang akan datang. Demikian, terima kasih, selamat sampai ketemu minggu depan.